ngontrol emosi ya. Kemarin aja bisa Berjuang itu udah burn out banget di diri sendiri. organisasi, Kamu jalani content creator. internship. Aku Rafa Zahira. Aku Felicia Claresta, podcast Cihuy hari ini. Hai, halo semua. Kenalin, aku Felicia Claresta, biasa dipanggil teman-teman Feli. Nah, di podcast perdana aku ini, Cihuy Podcast, kali ini tema kita adalah Living Life 101. Nah, aku akan bahas tentang cara kita ngejalani hidup, cara kita menangani masalah, dan tentang pola hidup kita. Anyways, Yorobundel semua, boleh nih nanti terapkan hal-hal yang positif dari podcast ini dan dibuang yang negatif-negatifnya ya. Semoga insight-insightnya dapat mudah dimengerti dan bisa diterapkan ke Yorobun semua agar hidup kalian bisa lebih bermakna atau bahkan bisa memberi impact bagi orang-orang sekitar Yorobun semua. Nah, Yorobun, kalian pasti pernah nih ngerasain kayak dunia tuh mau runtuh, hancur lebur gitu. Tapi nggak ada orang yang bisa ngebantuin kita di masa tersulit kita. Nah, setiap orang juga pasti punya caranya masing-masing ya buat ngejalani hidup, right? Nah, kebetulan banget nih Yorobun, hari ini aku nggak sendirian sharing sama Yorobundel semua. Hari ini aku ditemenin sama temen aku yang sebenarnya kita belum pernah nih ketemu secara langsung, tapi kita udah cukup bonding juga. Nah, boleh nih aku persilahkan kamu untuk perkenalkan diri ke Yorobun di luar sana. Oke, halo semuanya. Kenalin, aku Rafa Zahira, biasanya dipanggil Rapja sama teman-teman aku. Nah, bener banget yang Feli bilang tadi, aku sama Feli itu belum pernah ketemu dari awal kita masuk kuliah karena kita kuliah online. Nah, meskipun kita belum pernah ketemu secara fisik, kita udah lumayan deket. Tadi juga sebelum kita recording di podcast ini, kita juga udah cerita-cerita tentang kehidupan kita gitu, yang tentunya bakal dibahas juga di podcast ini. Iya, bener banget nih Rapja. Tadi juga kita udah spill dikit kisah-kisah menarik kita sebelum kita record podcast ini. Nah, aku mau tahu dong nih, Rapja sendiri gimana nih kabarnya? Nah, alhamdulillah nih kabar aku baik banget. Cuma mungkin lebih kayak udah mulai sibuk kuliah lagi ya, karena libur semester kan udah selesai gitu, udah mulai masuk. Terus kita udah semester 2 juga kan. Gitu sih kabar aku. Kalau kabar Feli gimana nih? Oke, mantap Ja. Benar banget nih, karena kita mahasiswa farmasi di semester 2 dan kesibukannya juga pasti kita ngejalani semester 2 supaya juga dapat nilai bagus. Nah, alhamdulillah kabar aku juga baik nih Ja. Dan aku udah semangat banget nih mau ngulik dikit banyak tentang kisah Rapja, gimana nih tentang cara menjalani hidup, dan ada gak sih tips-tips dari Rapja untuk menjalani hidup. Nah, karena kita udah semester 2, kamu pernah kepikiran gak sih, kok tiba-tiba aku udah dewasa ya? Kok aku keren banget nih, udah bisa bertahan sampai sejauh ini, dan aku juga hebat banget nih bisa nguatin diri dan bisa melaju terus ke depan. Kira-kira gimana ya cara Rapja menjalani hidup kok sabi banget nih bisa bertahan sampai sejauh ini, mulai dari kecil hingga dewasa seperti sekarang. Yap, kalau dari Rapja sendiri, kira-kira versi Rapja cara menjalani hidup yang bisa sekuat itu gimana nih? Nah, bener banget sih. Kita kan peralihan ya dari SMA ke kuliah, itu tuh kerasa banget kayak udah dewasanya. Terus umur kita juga udah hampir menginjak umur 20 tahun depan gitu kan. Jadi yang SMA tuh yang apa sih, kayak guru-guru tuh masih kayak mengasupi kita materi, terus kayak tugas diingetin, masih disuruh-suruh lah sama guru. Sekarang kan kayak ya udah gitu, semuanya kita yang ngejalanin, mau nilai bagus mau nilai enggak itu semuanya di tangan kita gitu kan. Dan
alhamdulillah sih bisa bertahan sampai ke semester 2 ini, meskipun semester 1 juga di fakultas kita tuh cukup berat juga. Dan emang kayak kepikiran juga sih kayak wow, kita keren banget ya bisa bertahan, berjuang rame-rame, mostly sama teman-teman aku juga bisa menjalani hidup yang berat ini gitu. Wah, bener banget nih Rapja. Kayak istilahnya kita udah masuk ke farmasi, udah komitmen, dan juga mendapat support dari teman-teman, kayak ada perasaan senasib bareng teman-teman, jadinya kita bisa berjuang bareng-bareng juga di farmasi bareng teman-teman. Bener banget sih, kayak solidaritas itu penting juga ya untuk kayak saling bantu, saling support. Nah, tapi Rapja sejauh ini tuh pernah kepikiran gak sih kayak udah puas atau belum dengan kehidupan yang Rapja jalani saat ini? Kayak kira-kira ada gak sih hal-hal yang mau Rapja ubah, atau mungkin Rapja udah bikin planning untuk 1-2 tahun ke depan, kayak mau ikut organisasi nih, mau ikut kepanitiaan nih, atau mau magang. Dan ada gak sih hal-hal yang sekiranya Rapja lagi persiapin dari sekarang nih dan mau dicapai nih dalam kira-kira 1-2 tahun ke depan? Mungkin dari aku, kalau tentang kepuasan tentang hidup sekarang, setiap manusia itu kan kayak punya sisi greedy-nya gitu gak sih? Kayak sekarang ini belum puas gitu sih, karena ya masih kuliah gitu, belum menghasilkan uang, belum mencapai profesi yang diinginkan gitu. Terus buat planning sebenarnya banyak banget hal-hal, rencana-rencana yang pengen aku capai, tapi ya untuk perjalanannya ya itu kan masih tergantung sama Tuhan Yang Maha Esa gitu. Terus kayak ada beberapa rencana yang ternyata nggak sesuai dengan apa yang aku harapkan. Di sisi lain, ternyata ada banyak hal-hal baru yang aku nggak duga dan ternyata itu lebih baik dari yang aku bayangkan. Terus buat planning 1-2 tahun ke depannya, mungkin aku lebih ke planning pengen nambah pengalaman di organisasi dan juga kepanitiaan. Selain itu juga pengen nyobain kalau ada kesempatan internship gitu kan. Karena experience dan change kayak gitu tuh bakal penting banget kan buat dibawa ke pekerjaan, untuk mencari kerja terutama nantinya gitu sih. Wah, setuju banget sih Rapja. Yang Rapja bilang kayak internship itu emang penting ya sebelum kita terjun ke dunia kerja juga. Benar, keren banget sih Rapja udah lumayan terplanning juga ya untuk persiapan 1-2 tahun ke depan. Nah, kalau dari Rapja sendiri nih, sekarang ini nih lagi sibuk ikut organisasi atau mungkin sibuk panit apa aja sih? Atau ada kegiatan apa sih, kesibukan di luar perkuliahan dan dunia akademik? Buat organisasi mungkin kita kemarin sama-sama baru aja join di BEM fakultas sebagai staf di bidang yang berbeda, di departemen dan biro yang berbeda. Terus aku juga sekarang lagi menjabat jadi wakil BPH di salah satu komunitas. Sama aku juga kemarin waktu itu ikut kepanitiaan di universitas, tingkat universitas. Dan waktu itu juga aku ikut jadi volunteer gitu, mentor di salah satu platform belajar sih. Demi apa sih Rapja, keren banget, oh my god. Baru semester 2 di farmasi tapi udah banyak banget organisasi. Tadi jadi staff juga di BEM Fakultas Farmasi, terus juga jadi ikut panit-panit, kayak jadi staff, terus juga tadi jadi BPH di organisasi komunitas gitu ya, kemahasiswaan se-UI lagi. Kayak itu suatu pencapaian keren banget, dan ya Robun semua
semua yang dengerin boleh nih kasih applause online dulu buat narasumber kita pada hari ini. Nah, tapi aja kayak kita sebagai manusia juga pasti pernah ngerasain kayak capek banget, kayak aduh, aku kebanyakan aktivitas nih, bener-bener kehilangan semangat, demot, dan sebagainya. Dan Rapja berada di titik terendah dan ngerasa capek banget ngejalani semua ini. Kira-kira kalau Rapja nih kayak ada nggak sih punya pikiran jelek gitu, kayak pernah mikir yang enggak pas sudah capek banget berada di titik terendah di hidup Rapja, kayak pengen nyoba hal-hal yang menjurus ke merugikan diri sendiri gitu. Mungkin Rapja boleh nih sharing-sharing, dan juga gimana sih, ada nggak sih kayak orang tua ngingetin lagi yang bikin Rapja tuh terhindar lagi dari hal yang enggak tersebut. Oke, mungkin kalau burnout kayaknya semua orang pernah lah ya burnout. Dan kayaknya minggu pertama masuk kuliah, aku tuh kayak baru sehari itu udah burnout banget gitu loh. Jadi kayak capek banget. Padahal baru kuliah sehari, karena kayak dari libur ke kuliah lagi transisinya kan, wah beda banget kan. Libur kan kayak kita nggak belajar sebulan, terus tiba-tiba kuliah lagi, udah gitu kayak mata kuliah yang baru-baru, dan juga kita mulai ikut daftar-daftar organisasi lagi dan sebagainya. Terus aku juga sebenarnya buat nyobain yang enggak selama kuliah sih enggak kepikiran ya. Cuma mungkin dulu sebelum aku punya pikiran yang lebih dewasa, pernah sih kayak temen aku ngajakin minum, terus kayak aku nggak mau ikut-ikutan sih, soalnya kayak emang udah tahu kan bakal berujung kemana dampaknya gitu. Terus mungkin karena dulu aku sempat kayak depresi juga, jadi kayak ya gitu deh, kayak pernah lah, tau lah ya kayak istilah self harm gitu. Tapi sekarang udah enggak, dan itu juga enggak berlangsung lama sih. Tapi sekarang aku karena udah lebih dewasa, jadi ya nggak mungkin lah ya mikirin hal-hal yang kayak gitu lagi. Mungkin lebih ke berfokus ke masa depan, pokoknya future oriented lah, asik. Terus juga mungkin pola asuh orang tua juga berpengaruh banget sama kehidupan aku, yang bikin aku sekarang bisa jadi lebih dewasa gitu, dan berketergantungan sama orang lain. Jadi semuanya harus ya sendiri lah ya, gak ada yang bisa kita andelin gitu. Wah, bener banget nih Rapja. Kayak kita tuh sebenarnya kalau untuk ngelakuin hal yang enggak tuh lebih ke pandangan pribadi, dan juga gimana cara kita ngendaliin dan ngontrol emosi ya. Kayak kita sebisa mungkin, sebaik mungkin untuk mencari pelampiasan yang emang tidak merugikan diri sendiri minimal ya. Kayak mungkin lebih ke nyari makanan yang bisa bikin mood balik lagi, atau mungkin nyari support dari orang-orang yang emang bawa positive vibes ke kita. Kayak hebat banget Rapja bisa udah clean dari hal-hal itu semua, dan Rapja udah bisa balik lagi, bangkit lagi. Dan juga tadi pola asuh orang tua emang sangat berpengaruh ya untuk support kita, kayak naikin lagi mood kita dari yang kita berada di titik terendah kita, bisa balik lagi ke positive vibes, bisa kembali lagi ke planning kita yang udah kita bikin. Nah, bener banget. Tapi aku mau tahu juga nih, Rapja kan udah keren banget bisa bangkit, jatuh bangun di dalam hidupnya. Nah, dalam menjalani hal itu tuh Rapja tuh pernah gak sih dapet kayak dukungan dari doi, dari ayang? Kayak mungkin belum lama juga kita ada Valentine juga, mungkin Rapja ada kayak dukungan dari ayang yang bisa bikin Rapja tuh grow up lagi, bisa lebih tumbuh lagi dari hari sebelumnya. Setuju sih. Sebelumnya
aku pengen nanggepin nih kata Feli, bener banget. Kalau misalnya kita lagi burnout bisa dengan overcome semuanya tuh dengan makan gitu, makan yang kita suka banget gitu. Itu salah satu cara aku sekarang yang paling efektif ya buat overcome burnout aku, stres aku, depresi aku gitu. Terus baru-baru ini kita juga Valentine kan. Nah, buat dukungan dari love life gitu sih aku belum ada. Mungkin kayak gitu sih kurang lebih. Kalau dukungan mostly dari orang tua, dari teman-teman gitu. Karena teman-teman di farmasi kan emang kita senasib kan, matkul kita susah-susah. Jadi kayak mau nggak mau ya udah kita saling dukung satu sama lain, saling nge-backup satu sama lain gitu sih. Wah, bener banget sih, setuju banget ya. Kayak mungkin ada orang-orang yang emang dapat supportnya itu lebih banyak dari keluarga, karena keluarga itu kan emang bagi beberapa orang juga kayak nomor satu yang harus diprioritaskan, dan dapat support banyak juga dari keluarga, dan juga nggak lupa dari teman seperjuangan di kuliah mungkin, atau teman seperjuangan bestie yang di sekitar kita. Penting banget sih emang support system dari mereka yang kita sayangi. Nah, Rapja kan sendiri juga tadi punya prestasi akademik yang membanggakan, yang bisa bikin kita semua termotivasi juga untuk seperti Rapja juga nih. Nah, Rapja sendiri dalam berjuang untuk mencapai di titik saat ini tuh ada nggak sih kayak pengen ngebuktiin nih ke salah satu teman atau sahabat, kayak Rapja nih tipe orang yang pengen buktiin kesuksesan itu kayak lewat apa sih kalau dari Rapja sendiri? Oke, jadi mungkin kalau kayak pencapaian akademis gitu, ya aku amin aja sih, semoga bisa dapat pencapaian yang banyak, terus bisa membanggakan orang tua, karena teman-teman aku juga yang pencapaian akademisnya lebih baik dari aku juga banyak, dan itu tuh bikin aku termotivasi juga gitu. Buat cara aku menunjukkan kalau aku tuh bisa sukses gitu, mungkin kita semua tahu ya, mungkin lebih kayak ke berprestasi, terus nggak cuma di berprestasi di bidang akademis aja, tapi bisa juga di non akademis, atau juga menambah pengalaman di organisasi atau di kepanitiaan dan semacamnya gitu sih. Wah, bener banget sih apa yang Rapja bilang tadi. Tapi anyways ya, aku masih penasaran nih sama kisah kamu yang belum diulik secara tuntas tadi. Nah, kamu kan tadi sebutin kalau misalnya kamu udah ngejalani hidup kamu, dan juga kamu udah bisa ngontrol diri kamu, manage diri kamu, dan bisa lebih sedewasa sekarang ini. Nah, untuk hal-hal yang tadi udah kamu sebutkan nih, yang udah kamu jalani juga, nah kira-kira ada nggak sih pengaruhnya ke akademik kamu, ke kuliah kamu sekarang ini? Kayak misalnya tuh pencapaian akademik kamu tuh didukung sama si ayang, sama si doi, atau mungkin sama sahabat, atau mungkin sama lingkungan keluarga kamu. Dan mana sih yang paling berperan penting dalam pencapaian akademik yang udah tadi kamu sebutkan? Dan ada gak sih kayak momen berkesan dari dukungan orang tua, atau kayak momen sweet kamu selama berjuang sampai di titik ini? Jujur itu pengaruh banget sih, kayak dukungan dari lingkungan sekitar, kayak keluarga, terus teman-teman di fakultas farmasi juga gitu kan. Pengaruhnya tuh pengaruh positif ya, kayak kita sering belajar bareng, terus jadi nilainya naik, meskipun kita itu sebenarnya nggak pintar-pintar banget, tapi karena kita itu menyatukan pemikiran menjadi satu gitu kan, karena kita belajar bareng, jadi ya bisa nge-boost nilai kita gitu. Terus mana sih yang paling berperan penting? Sebenarnya semua berperan penting ya, karena semuanya itu punya peran masing-masing. Kayak sahabat tuh orang yang bisa dengerin
kayak sambatan kita selama kuliah. Kalau orang tua atau keluarga gitu kan orang yang bisa kayak ngehibur kita, kayak jalan bareng-bareng sama keluarga itu kan lumayan healing juga gitu. Mungkin buat kejadian kayak hal-hal yang berkesan sama orang-orang yang mendukung aku sih karena someone got my back gitu ya. Jadi kayak ada yang dukung tuh itu rasanya kayak seneng banget gitu. Terus saran aku sih buat Yoro Bundel di luar sana yang ngedengerin podcast kita, untuk menjalani hidup itu sebenarnya kita nggak bisa individual. Ya kita bawa happy aja. Hidup ini nggak selamanya selalu sulit gitu kan. Untuk menangani masalah juga banyak orang sebenarnya yang tanpa kita sadar got our back gitu. Jadi kayak mereka tuh ngedukung kita diam-diam, meskipun caranya nggak ditunjukin, pasti ada kok yang ngedukung kita gitu. Terus juga mungkin kayak kalau lagi stres atau burnout, kalau lagi ada masalah, mungkin bisa spare waktunya buat jernihin pikiran dulu lah, sekitar 2-3 jam pikirin dengan otak yang jernih, jangan langsung meledak-ledak gitu dikala ada masalah, karena masalah yang ditempa dengan masalah itu nggak bakal selesai. Jadi harus dipikirkan dengan kepala dingin gitu. Wah, keren banget sih Rapja, kayak momen sweetnya, terus momen didukung sama keluarga, itu emang penting banget sih buat kita dalam menjalani hidup supaya kita bisa sedewasa saat ini. Nah, Rapja, kita udah berada di sedikit lagi penghujung podcast, dan aku mau nanya nih 3 kata nih yang bisa menggambarkan cara kamu dalam menjalani hidup. 3 kata yang menggambarkan cara aku menjalani hidup tuh mungkin kemarin aja bisa. Itu sih, karena kayak kemarin aja kita bisa ngelewatin masalah-masalah yang udah terlewati, apalagi hari ini gitu loh. Kan kita udah sehari lebih dewasa daripada kemarin kan gitu. Wah, keren banget Rapja, quotes-nya sangat filosofis dan tentunya membangkitkan semangat Yoro Bundel di luar sana untuk menjalani hidup seperti Rapja atau mungkin bisa lebih baik lagi dan mendapatkan insight-insight positif tentunya dari Rapja. Nah, gak kerasa banget nih kita udah sampai di penghujung cerita. Makasih banyak Rapja udah bersedia hadir di podcast Cihuy hari ini. Sama-sama. Buat teman-teman yang dengerin Yoro Bundel semua, semoga bisa merasa lebih lega dan juga bisa merasa terbantu dengan adanya podcast ini. See you di lain kesempatan. Dadah!